Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juneta Saputra dengan NIM terakhir 230. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu teknik ekspresi writing, mata kuliah teori dan praktek konseling psikodinamika. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ekspresi writing. Ekspresi writing adalah terapi yang menggunakan aktivitas menulis atau mengekspresikan pikiran dan perasaan, membantu individu mengatasi depresi, kecemasan, dan stres. Terapi ini menekankan pada penulisan emosional yang bebas, memungkinkan individu untuk merefleksikan dan meluapkan kondisi emosional yang mereka. Baik, dari penjelasan saya, berikutnya adalah video praktek saya. Selamat pagi Mas Kama. Terima kasih sudah datang hari ini. Gimana kabarnya Mas Kama? Pagi Pak, alhamdulillah saya baik. Ya, bagus dong. Semoga hari ini Mas Kama juga merasa nyaman di sini ya. Iya Pak, terima kasih. Baik, pada sesi kali ini yaitu konseling, kita menerapkan teknik ekspresi writing. Apa yang kamu harapkan pada sesi ini? Mungkin yang saya harapkan di sesi ini saya ingin merasa lebih lega Pak. Itu tujuan yang baik. Ekspresi writing itu kita menggunakan dengan alat buku dan pulpen, yaitu menulis, bisa menjadi cara efektif untuk mengekspresikan perasaan. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu tuliskan atau bahas hari ini? Sebenarnya saya ingin mengekspresikan perasaan saya akhir-akhir ini yang membuat saya kadang-kadang merasa terbebani sih Pak. Memahami perasaan itu sangat penting. Baik, kita mulai dengan menulis apa yang kamu rasakan. Coba untuk tidak menahan diri, tuliskan apapun yang muncul di pikiranmu. Baik, saya akan menjawabnya Pak. Saya akan memberi waktu 10 menit. Tulis apapun yang kamu rasakan atau pikirkan akhir-akhir ini, terutama untuk membuat kamu cemas atau bingung. Setelah selesai, kita bisa bicarakan perasaan kamu setelah menulis perasaanmu itu. Oke, saya mulai sekarang ya Pak ya. Ya. Apakah sudah selesai, Mas Kama? Sudah Pak. Coba Mas Kama baca dari tulisannya Mas Kama. Baik, ini Bapak. Saya merasa hidup saya agak berantakan, sering banget merasa cemas, padahal nggak tahu juga kenapa. Yang aku takuti bikin aku kecewa orang tua dan teman-teman, dan sering mikir kalau diriku ini belum cukup baik. Gak jarang juga aku ngebandingin diriku sama orang lain. Aku pengen banget bisa lebih pede dan cuek sama omongan orang, tapi ternyata susah juga. Capek rasanya harus terus kelihatan kuat di depan orang lain, padahal dalam hati pengen banget ada yang mau dengerin dan ngerti perasaanku. Nulis ini bisa bikin perasaanku agak lega. Ternyata aku emang butuh tempat bercerita saja sih. Dari tulisannya Mas Kama, kita bahas apa yang kamu tulis, apa yang kamu pikirkan tentang situasi ini. Saya merasa sangat tidak percaya diri dan mengecewakan orang lain di sekitar saya. Itu bisa jadi sangat menyakitkan. Bagaimana kamu ini mengatasi masalah ini? Saya ingin merasa diri saya ini lebih baik.
baik kita cari cara untuk membuat kamu merasa lebih baik. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan apabila berada dalam situasi ini? Kadang saya ingin merasa berbicara jujur dengan perasaan saya ke orang lain, tapi saya takut mereka tidak mengerti atau menganggap saya lemah. Saya juga ingin belajar menerima diri saya, tapi kadang sangat sulit tidak membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin saya ingin mencoba menulis seperti ini lagi kalau sedang merasa berat, atau mungkin mencoba menceritakan ke orang lain yang saya percaya, seperti teman dekat saya atau ibu saya, bahkan keluarga saya yang dekat dengan saya. Saya juga ingin belajar untuk lebih memaafkan diri saya sendiri kalau melakukan kesalahan. Itu langkah yang sangat baik, Mas Tama. Menulis dan berbicara dengan orang yang kamu percaya bisa sangat membantu. Menerima diri sendiri memang butuh waktu dan proses, tetapi kamu sudah memulai langkah pertama hari ini. Bagaimana kalau kita buat rencana kecil bersama? Misalnya setiap kali kamu merasa cemas atau tidak percaya diri, kamu bisa menulis apa yang kamu rasakan, lalu coba tuliskan satu hal positif tentang dirimu hari ini. Apakah kamu bersedia mencoba? Baik Pak, saya bersedia. Saya akan mencoba melakukan itu. Bagus sekali. Saya bangga dengan keberanian kamu untuk mencoba. Ingat, kamu tidak sendirian dan perasaanmu itu valid. Kamu merasa kesulitan, kamu selalu bisa membagi ceritamu di sini. Kita akan pelan-pelan belajar bersama. Terima kasih sudah berbagi hari ini, Mas Kama. Apakah ada hal lain yang Mas Kama mau sampaikan atau tanyakan? Tidak ada sih Pak. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya bercerita. Sama-sama Mas Kama.